Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasmiatul Unsya dengan NIM 2021-03043. Di sini saya akan memaparkan hasil review jurnal saya yang berjudul Analisis Pengukuran Kinerja Menggunakan Metode BSC di Rumah Sakit Persahabatan, Jakarta Timur. Yang dimana jurnal ini merupakan jurnal ilmiah mahasiswa ekonomi akuntansi yang diterbitkan pada tahun 2023 dengan penulis Muhammad Firmansyah dan Dewi Susilawati. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengukur kinerja Rumah Sakit Persahabatan dengan menggunakan metode BSC. Adapun konstruksi penelitian dari jurnal ini, yang pertama itu dia menggunakan metode kualitatif, yang dimana di sini bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang terjadi atau dialami oleh subjek penelitian. Nah, terus yang kedua dia menggunakan data acuan, yaitu data primer dan data sekunder, dengan langkah-langkah yang digunakan untuk pengumpulan data ini yaitu seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi. Yang ketiga itu ada data yang digunakan. Analisis data yang digunakan adalah dengan pendekatan deskriptif, yang dimana yaitu suatu teknik pengelolaan data dengan menggunakan penjelasan rinci berdasarkan teori-teori yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas oleh peneliti. Adapun hasil penelitian dari jurnal ini, yang pertama itu ada kinerja keuangan, yang dimana pada kinerja keuangan ini dia memiliki dua perhitungan, yang dimana perhitungan pertumbuhan dan pendapatan. Nah, pada perhitungan pertumbuhan dan pendapatan ini bisa dilihat pada tabel yang setelah saya paparkan. Pada tahun 2020 total pendapatannya Rumah Sakit Persahabatan itu sebesar 542 miliar 827 juta 28.394 rupiah, dengan presentasi pendapatan pertumbuhan sebesar 80% dan mengalami peningkatan pada tahun 2021 sebesar 19,67% atau sebesar 559 miliar 751 juta 479.713 rupiah, yang dimana artinya tingkat pendapatan mengalami peningkatan sebesar 11,67%. Nah, peningkatan pendapatan ini disebabkan oleh peningkatan jumlah kunjungan di instalasi rawat jalan maupun rawat inap di Rumah Sakit Persahabatan tersebut, karena pada tahun 2021 telah dibuka kembali pasien non-COVID pada rumah sakit tersebut. Baiklah, perhitungan yang kedua itu ada pengembalian aset atau ROA. Nah, seperti yang teman-teman lihat pada tabel yang telah saya paparkan, bisa dilihat bahwa laba bersih pada tahun 2020 itu sebesar 43 miliar 426 juta 162.271 rupiah, dengan jumlah aset sebesar 4 miliar 91 juta 170.523 rupiah atau dengan persentase 1,6%. Nah, pada tahun 2021 teman-teman dapat lihat laba bersihnya yaitu sebesar 16 miliar 924 juta 451.319 dengan jumlah aset 4 miliar 104 juta 401.802 rupiah dengan besar persentase yaitu 0,41%, yang dimana pada return of asset atau ROA pada tahun 2020 sebesar 1,6 dan mengalami penurunan pada tahun 2021 sebesar 0,41. Nah, penurunan laba bersih ini menyebabkan ROA atau returnnya terhadap aset itu meningkat setiap tahunnya. Turunnya laba juga dipengaruhi oleh pandemi COVID-19. Nah, di mana Rumah Sakit Persahabatan menutup layanan non-COVID-19 selama pertengahan tahun 2020 hingga pertengahan tahun 2021. Baiklah, yang selanjutnya itu ada perspektif pelanggan, yang dimana perspektif pelanggan ini bisa dilihat dari jumlah kunjungan pasien pada Rumah Sakit Persahabatan. Nah, bisa teman-teman lihat pada tabel yang telah saya paparkan. Pada tahun 2020 jumlah kunjungan pasien yaitu 168.130 pasien dan mengalami peningkatan sebesar 26,5% atau sebesar 212.700 pasien pada tahun 2021. Hal ini terjadi karena pada tahun 2020 Rumah Sakit Persahabatan itu ditetapkan sebagai rumah sakit rujukan COVID-19 nasional, sehingga pasien merasa khawatir untuk berobat ke rumah sakit tersebut, karena pada tahun 2021 Rumah Sakit Persahabatan itu membuka kembali layanan kesehatan non-COVID-19 dengan kunjungan pasien meningkat karena adaptasi kebiasaan baru di masa pandemi COVID-19 dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat.
Baik, selanjutnya ada perspektif proses bisnis internal yang terbagi atas 3 bagian. Yang pertama yaitu proses inovasi. Rumah Sakit Persahabatan telah mengeluarkan suatu inovasi yang digunakan untuk menilai proses bisnis internal, yang dimana inovasi ini mencakup program seperti telemedicine pasien, webinar pendidikan awam, paru-paru operasi transparansi, dan juga operasi osteoskorma. Yang kedua itu ada proses operasional rumah sakit, yang dimana rumah sakit ini menyediakan fasilitas pemeriksaan kardiopulmonari tes atau CPET untuk yang dimana untuk memeriksakan kondisi kesehatan paru-paru, ruang isolasi khusus pneumonia, virus, serta peralatan medis yang lengkap dan canggih untuk memaksimalkan tenaga dokter. Yang ketiga itu ada proses pelayanan internal, yang dimana proses internal ini pengukurannya itu meliputi dari penyediaan air bersih, pengelolaan air limbah, dan kesehatan lingkungan. Baik, selanjutnya ada perspektif pertumbuhan dan pembelajaran, yang dimana perspektif ini dapat dilihat dari retensi karyawan Rumah Sakit Persahabatan pada tahun 2020 hingga 2021, yang dimana pada tahun 2020 jumlah dari karyawan yang meninggalkan atau dengan kata lain berhenti itu ada 20 orang, dengan total karyawan yang ada itu sebesar 2078 orang, dan dimana dia mengalami penurunan sebesar 25% pada tahun 2021 itu yang dimana jumlah dari karyawan yang meninggalkan itu jadi 15 orang, dengan total karyawan yang ada itu sebesar 2125 orang. Nah, pengunduran pegawai pada rumah sakit ini disebabkan oleh pegawai tetap atau BLU dan juga pegawai kontrak BLU dengan masa kerja yang panjang, atau bisa dibilang pegawai lama itu tidak mendapat atau tidak mengalami peningkatan, atau dalam artian dia tidak diangkat menjadi pegawai negeri sipil atau PNS pada rumah sakit tersebut. Baik, selanjutnya ada produktivitas kerja, yang dimana pada tahun 2020 total pendapatan rumah sakit ini itu sebesar 542.827.028.354 rupiah, dengan jumlah karyawan sebesar 2.078 orang, dengan total produktivitas kerja itu senilai 25%. Nah, pada tahun 2021 total pendapatan rumah sakit ini itu sebesar 559.751.479.713 rupiah, dengan jumlah karyawan sebesar 2.125 orang, dengan produktivitas kerja sebesar 26%. Nah, pada produktivitas kerja ini mengalami peningkatan sebesar 1%, yang dimana disebabkan oleh banyaknya pengaruh dari peningkatan pendapatan yang diperoleh oleh rumah sakit pada tahun 2021, dan juga peningkatan dari jumlah pegawai di rumah sakit pada tahun 2021. Baiklah, selanjutnya ada pelatihan dan seminar, yang dimana pada tahun 2020 terdapat 43 jenis program yang diikuti oleh karyawan Rumah Sakit Persahabatan dengan jumlah peserta yaitu sebesar 54 orang. Dan pada tahun 2021 terjadi penambahan sebanyak 48 program yang diikuti oleh 82 peserta. Nah, peningkatan ini itu dikarenakan karena program ini memerlukan pengetahuan yang luas bagi seluruh karyawan, sehingga banyak karyawan yang diikut sertakan dalam program tersebut. Baik, adapun kesimpulan dari hasil yang telah saya dapatkan, yang dimana penelitian ini itu menunjukkan bahwa Rumah Sakit Persahabatan itu meningkatkan keterampilan pegawai, sehingga pegawai dapat mengembangkan inovasi dan memberikan pelayanan kepada pasien dengan ramah. Inovasi dan pelayanan yang ramah akan menghasilkan kepuasan pasien, sehingga semakin banyak pasien yang akan berkunjung ke Rumah Sakit Persahabatan tersebut. Baiklah, adapun saran yang dapat saya berikan yaitu dari segi finansial, rumah sakit ini harus mengembangkan inovasi-inovasi terbaru agar semakin banyak pasien yang berkunjung ke rumah sakit ini. Nah, yang dimana akan berdampak pada peningkatan pendapatan dan juga laba yang dihasilkan setiap tahunnya, peningkatan sarana dan prasarana demi kenyamanan pasien, dan dalam menjalankan pelayanan kesehatan yang perlu dilakukan secara terus-menerus di rumah sakit tersebut. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.